perubahan patologi atau histopatologi pada inflamasi kulit. Dari bahan kuliah saya yang saya kirimkan, itu ada juga tumor kulit sebetulnya, tapi dia tidak masuk dalam tujuan pembelajaran dari yang saya berikan. Jadi saya hanya masukkan di situ, tapi yang kita fokuskan adalah pada yang saya kuliahkan hari ini. Beberapa hal yang kita akan pelajari, beberapa contoh dari gangguan pigmentasi. Jadi perubahan pigmentasi, apa contohnya? Peningkatan stratum corneum atau penebalan stratum corneum, apa contoh penyakitnya? Urtikaria, spongitic dermatitis, interface dermatitis, psoriasiform dermatitis, vesicobulous dermatitis, acne vulgaris atau jerawat, dan infeksi kulit, beberapa contoh. Tidak semua penyakit infeksi kulit saya akan berikan, tidak semua juga contoh-contoh spongitic dermatitis, interface dermatitis saya berikan karena terlalu advance kalau untuk S1. Sebelumnya kita mengingat kembali histologi kulit. Jadi kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, dan lemak subkutis. Nah, epidermis itu terdiri dari stratum corneum, kemudian stratum spinosum, dan stratum basale. Stratum corneum, granulosum, spinosum, dan basale. Ada kulit yang memiliki stratum lucidum, yaitu kulit yang tebal. Misalnya kulit telapak tangan, telapak kaki, itu ada stratum lucidumnya. Tapi kulit lain tidak ada. Jadi kalau di kuliah histologi kalian ada istilah stratum lucidum, itu memang ada, tapi hanya untuk kulit tertentu saja. Nah, di dermis, kita lihat ada kelenjar sebasea. Ini kelenjar sebasea. Saya ganti warna ya. Ini kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea bermuara ke folikel rambut. Selain kelenjar sebasea, di kulit tertentu tuh ada yang bermuara ke folikel rambut juga, yaitu kelenjar apokrin. Apokrin itu ada di tempat-tempat tertentu saja, misalnya di ketiak, di genital, itu ada apokrinnya. Tempat-tempat yang ada apokrinnya itu bau keringatnya pasti khas. Misalnya bau keringat ketiak atau bau daerah genitalia itu khas. Kenapa demikian? Karena terjadi campuran antara sebasea, minyaknya, dengan kelenjar sekresi apokrinnya. Selain itu di kulit ada kelenjar keringat nih. Kelenjar keringat bermuara ke epidermis. Duktusnya berjalan tegak lurus seperti ini. Di epidermis ada beberapa sel migran atau sel pendatang. Pertama adalah melanosit. Yang kedua adalah sel Langerhans. Nih. Ini potongan yang posisi sel Langerhans itu di tengah-tengah dari epidermis, ya. Jadi diletaknya di sini. Nah,
Di kulit ada sel Langerhans yang berfungsi untuk mempresentasikan antigen, makanya disebut antigen presenting cells. Antigen presenting cells tersebut ini misalnya sel Langerhans dalam keadaan biasa dia ada di situ. Kalau dia terkontaminasi dengan antigen, sel Langerhans ini akan menangkap antigen tersebut, kemudian dia bawa menuju lymph node, lymphonodes. Kemudian antigen tersebut akan dia presentasikan ke limfosit di kelenjar limfoid. Nah, bagaimana orang bisa tahu seperti itu? Jadi ada pakar yang melakukan penelitian dengan memberikan antigen atau aplikasikan antigen di kaki kambing. Kaki kambing itu agak lumayan saluran limfenya, kemudian saluran limfe di bagian inguinal itu diambil cairannya. Di tempat yang ada aplikasinya, yang sisi ada aplikasinya, misalnya kaki kanan, maka di saluran limfenya ketika ditampung cairan limfenya akan didapatkan banyak sel Langerhans di situ. Jadi dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagian yang di aplikasi antigen itu kemudian mengaktifkan sel Langerhans untuk pergi ke limfonodus yang regional. Di situ kemudian limfositnya menangkap, berkenalan dengan antigennya, maka dia akan mengingat-ingat. Misalnya antigennya copper atau tembaga, ya dia terus akan seperti berpikir begitu mengingatkan copper begitu. Nah ini seperti berpikir, akhirnya dia ingat terus. Itu yang disebut memory cell. Nah, pada saat berikutnya sel tersebut itu akan limfosit tersebut akan berjalan menuju kulit dan dia akan tinggal di epidermis. Nantinya kalau ada datang antigen yang sama di epidermis, maka antigen tersebut akan ditangkap oleh Langerhans lagi. Ini Langerhans yang sudah teraktivasi. Begitu Langerhans menangkap, limfosit di sini mengenali bahwa ada sesuatu datang. Maka dia akan menyerang ke situ. Dia akan menuju ke tempat sel Langerhans. Itulah makanya pada kontak dermatitis selalu keluhannya khas. Ini contohnya kontak dermatitis. Khas, dok, dulu saya tidak apa-apa kalau pakai gelang ini. Atau dulu saya tidak apa-apa kalau pakai sendal plastik atau sendal karet. Tapi kenapa sekarang saya tidak bisa, tidak cocok atau alergi? Itu begitu ceritanya. Jadi waktu kontak pertama itu belum ada reaksi karena Langerhans cell atau sel Langerhans itu baru mengenal dan menangkap antigennya, dia bawa ke kelenjar limfe dan di situ diperkenalkan kepada limfosit setempat. Baru limfositnya berproliferasi secara klonal, artinya yang sama semua klonnya, dan dia akan bersebar atau tersebar di kulit kembali, dan nanti pada aplikasi yang berikutnya baru terjadi reaksi. Itulah bagaimana mekanisme terjadinya kontak dermatitis. Nah, kita sekarang melihat bagaimana gangguan pigmentasi.
Gangguan pigmentasi yang paling sering kita jumpai adalah vitiligo. Vitiligo ada yang localized seperti ini, dia hanya terlokalisir di tempat-tempat tertentu. Ada yang generalized seperti ini, seluruh tubuhnya vitiligo. Bagian yang terkena kelihatan putih. Akan kelihatan sekali pada kulit yang berwarna tentunya. Karena bagian kulit berwarna kelihatan sekali kontrasnya. Nah, apa yang terjadi di situ? Ini, melanositnya berkurang. Oh ya, saya perlu mengingatkan kembali, jumlah melanosit pada orang kulit berwarna, orang negro misalnya, versus orang kulit putih, melanositnya jumlahnya sama. Ingat, jumlah melanositnya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda aktivitasnya. Produk melaninnya yang berbeda. Nah, pada vitiligo, jumlah melanositnya berkurang. Nah, ingat itu, sering keluar di ujian. Mari kita lihat beberapa contoh radang di kulit. Pertama, ichthyosis. Ini gangguan kongenital, tampak kulitnya bersisik. Nih, bersisik tebal. Kenapa dia bisa demikian? Karena stratum korneumnya bagian ini itu menebal sekali. Jadi terjadi penebalan lameller dari stratum korneum. Kulitnya seperti sisik ikan jadinya. Kelainan ichthyosis vulgaris ini atau ichthyosis ini kelainan yang kongenital, dan sebenarnya kongenital ini juga herediter. Jadi seringkali ada dalam satu keluarga dan kita jumpai pasiennya biasanya dari anak-anak. Gangguan berikutnya adalah urtikaria. Urtikaria itu kalau pernah lihat kulit yang benjol-benjol, gatal, warna merah, misalnya pada alergi atau mirip gigitan serangga tapi meluas, itu yang namanya urtikaria. Itu urtikaria. Nah, urtikaria itu pada urtikaria apa yang terjadi? Pertama, dia kulitnya menonjol. Kenapa dia menonjol? Karena dermisnya edematus. Ini dermis, kelihatan ada celah-celah. Biasanya kolagen yang merah-merah itu padat. Ini ada bagian yang kosong, itu menunjukkan edemanya. Nah, karena edema maka dia menonjol. Kemudian selain edem, warnanya perhatikan. Ini warnanya apa? Merah. Kenapa dia bisa merah? Karena di sini pembuluh darahnya melebar. Lihat ini, seluruh pembuluh darahnya melebar. Pembuluh darah yang melebar itulah yang membuat dia kelihatan warnanya merah karena eritrosit ngumpul di situ. Dan karena pelebaran pembuluh darah tadi, maka terjadi edem. Radang yang berikut adalah spongiotic dermatitis. Apa itu spongiotic dermatitis? Apa itu spongiosis? Spongiosis itu adalah keadaan di mana terjadi edem interseluler di stratum spinosum. Jadi di stratum spinosum ada timbunan cairan. Radang yang spongiotik itu lama-kelamaan kulitnya menebal.
Ini semakin lama, semakin ke kanan, kulitnya semakin tebal. Contoh yang paling sering kita dapatkan, misalnya yang sering disebut eksema, atau atopic dermatitis, atau nular dermatitis. Itu contoh saja. Tidak sama nular dermatitis dengan atopic dermatitis, tapi dua-duanya adalah radang yang spongiotik. Radang spongiotik biasanya gatal. Karena gatal, maka dia akan sering digaruk. Kalau kita periksa mikroskopik, kita akan dapatkan ini. Ini adalah kolagen yang vertikal. Ya, sering disebut vertical collagen streaks, striae tulisannya ya. Vertical collagen streaks itu pertanda kulitnya gatal dan digaruk-garuk. Atau kalau nggak digaruk-garuk, dia digosok-gosok oleh pasiennya. Makanya kalau kita lihat di mikroskop, kalau ada vertical collagen streak seperti ini, dilihat riwayat penyakitnya. Tentu ada informasi bahwa radangnya gatal. Semakin lama, ini perjalanan waktu ya, ini waktu ke sana itu. Nah, semakin kronis dia, kulitnya semakin tebal, stratum granulosumnya juga menebal yang di sini. Dan terjadi vertical collagen streak. Nah, pada yang kronis, tidak ada lagi kita jumpai spongiosis. Yang ada tinggal penebalan. Pada fase subacute, biasanya tengah-tengah antara akut dan kronis, itu subacute, biasa kita jumpai parakeratosis. Kalau yang kronis, yang kita jumpai bukan parakeratosis, tapi hiperkeratosis. Ini contohnya. Ini contoh eksema, eksematus dermatitis. Eksematus dermatitis itu dermatitis atau radang kulit yang eksematus. Apa yang dimaksud dengan eksematus? Eksematus itu artinya yang basah, oozing bahasa Inggrisnya. Oozing. Radang yang eksematus itu radang yang oozing. Jadi seperti ini contohnya. Ini adalah kontak alergi, ya, atau allergic contact dermatitis. Nah, tampak di sini ada spongiosis dan pembentukan vesikel. Jadi spongios adalah intercellular edema, edema intercellular. Ini tadi sudah saya jelaskan mekanismenya. Pertama, fasenya sensitisasi namanya, antigen masuk ditangkap oleh sel Langerhans. Sel Langerhans akan masuk ke saluran limfe. Saluran limfe membawa dia ke lymph node, kemudian dia perkenalkan ke limfosit T, maka limfositnya akan menjadi memory cell LM, ya, limfosit memory, dan dia akan berjalan masuk lagi ke saluran limfe, kemudian keluar, dan dia akan tinggal di kulit. Jadi pada challenge itu artinya pada pemberian berikutnya
antigen ini sudah dikenal. Ini antigennya, dia sudah dikenal oleh kulit, oleh tubuh. Maka limfosit yang sudah mengenali akan mendatangi sel Langerhans yang membawanya. Makanya terjadilah reaksi antigen antibodi di situ, sel Langerhans-nya menjadi target dan terjadilah spongiosis. Peradangan ada yang terbatas di daerah interface. Yang peradangan yang demikian ini disebut interface dermatitis. Contoh interface dermatitis, misalnya erythema multiforme. Pada erythema multiforme dikenal yang namanya target lesion. Kenapa disebut target lesion? Karena lesi yang seperti target kalau kita bermain passer itu loh, atau menembak. Ya, lingkaran-lingkaran. Kalau semakin bisa ke tengah, semakin tinggi nilainya. Gitu. Nah, inilah yang disebut target lesion. Contohnya ini. Banyak target lesionnya ini. Secara mikroskopik, radangnya adalah interface. Interface artinya apa? Sel radangnya tuh ngumpulnya hanya di perbatasan sini. Dermo-epidermal junction. Di perbatasan antara dermis dan epidermis. Itu yang namanya interface. Limfosit di sini banyak dan dia akan menyerang sel basal. Karena radangnya di daerah interface, tentu yang pertama dia kenai adalah sel radang. Apa sel basalnya? Banyak keratinosit yang kemudian mati secara apoptosis atau secara nekrosis. Ya. Itu pada erythema multiforme. Jadi erythema multiforme merupakan salah satu contoh dari interface dermatitis. Contoh lain dari interface dermatitis adalah lichen planus. Pada lichen planus, secara klinik tampak lesinya berskuama. Skuama ini sesuai dengan hiperkeratosis di situ. Kemudian ini kalau dilihat dia meninggi begini, top flat. Ya. Kenapa dia bisa top flat seperti itu? Karena di sini padat sel radang. Sel radangnya padat di daerah dermis superficial. Ini adalah dermis superficial. Jadi ini seperti ini. Kalau diperiksa, ini ada hiperkeratosis, ini tadi. Terus hipergranulosis, yang ini. Stratum granulosumnya meningkat. Dan sawtoothing, artinya sawtooth. Saw itu gergaji, jadi gigi gergaji. Nah, yang mana itu? Itu yang ini. Ini khusus yang gigi gergaji saya warnai dengan warna biru ya. Oh, atau kuning aja. Ini. Itu lichen planus. Lichen planusnya cukup banyak kasusnya, sering jumpai. Nah, kalau kenapa tadi saya katakan dia meninggi top flat gini, oops.
kayak merah ya. Ini kan ini atau ini. Nah, itu kenapa dia meninggi demikian? Karena ini adalah infiltrat limfosit yang padat. Ya. Sel limfosit itu cirinya adalah biru. Nah, ini adalah sel limfosit yang padat. Karena dia padat berada di darah dermis superficial, maka mengakibatkan tonjolan seperti ini. Top flat. Jadi topnya flat, datar. Nah, ini kan kelihatan ada seperti squama ini. Nah, squama itu adalah karena ada hiperkeratosis. Itu yang ini. Ya. Ada contoh lain radang yang interface, yaitu misalnya pada lupus erythematosus. Pada lupus erythematosus tampak ini gambarannya, ini yang disebut butterfly rash, ya. Karena mirip seperti kupu-kupu. Karena ini juga ada di sini. Ya. Kalau gambar mirip-mirip seperti kupu-kupu jadinya. Perlu agak pakai imajinasi sedikit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pertama, kulitnya ini ada squamanya. Ini ada squama. Nah, squama itu adalah yang ini, hiperkeratosis. Perhatikan di sini, kulitnya mengkilap kan? Kenapa mengkilap? Karena di sini ada jaringan mixed mucoid. Ya. Jadi ada jaringan mucinous atau myxomatous atau mucoid. Biasanya epidermisnya menipis. Kenapa epidermisnya menipis? Karena terjadi degenerasi vakuoler. Ini perhatikan di sini, selnya itu mengalami degenerasi vakuoler. Degenerasi vakuoler itu artinya selnya mengalami timbunan cairan di dalamnya. Itu degenerasi vakuoler. Jadi tadi kita sudah membahas tentang psoriasiform dermatitis, interface dermatitis. Sekarang kita membahas yang psoriasiform. Apa artinya psoriasiform? Pada yang psoriasiform, kalau ini permukaan epidermis, terjadi pemanjangan reterich. Pemanjangan reterich yang teratur seolah-olah dia bisa ditarik garis lurus. Ya, itu psoriasiform. Contoh psoriasiform yang paling klasik adalah pada psoriasis. Psoriasis ini banyak kasusnya, jadi anak-anak mesti perhatikan baik-baik. Ini psoriasis yang pustulosa, yang banyak sekali nanahnya, tapi ini psoriasis yang vulgaris, yang paling banyak terjadi. Nih. Kalau dilihat di sini, kelihatan banyak sekali, kasar sekali ini. Ya. Jadi kulitnya bersisik yang kasar sekali. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat mikroskopiknya. Ini kelihatan bersisik. Bersisik itu karena ada ini. Ini adalah hiperkeratosis dan parakeratosis. Sedangkan pemanjangan reterich yang teratur itu yang disebut hiperplasi psoriasiform.
Ya, hiperplasi psoriasiform. Ini sangat menarik. Coba perhatikan sel di sini itu kan berjauhan. Tapi mereka secara beraturan tertib sekali berjalan dan kurang lebih panjangnya sama. Ini suatu kuasa Tuhan betul, karena kuasa ilahi, karena dia tanpa berkomunikasi, tapi dia bisa berjalan dengan secara serentak. Berikut kita akan pelajari vesicobulus. Tadi psoriasiform sebetulnya contohnya satu psoriasis, ada banyak yang lain, tapi untuk S1 saya beri contoh psoriasis saja. Yang penting memahami konsep psoriasiform dermatitis, yaitu pemanjangan rete yang reguler, ya, teratur, seolah-olah bisa ditarik garis. Nah, berikutnya adalah yang vesicobulus. Vesicobulus itu artinya ada celah berisi cairan di kulit, atau sering disebut lepuh, cair kulitnya melepuh. Itu vesicobulus. Lesi vesicobulus itu bermacam-macam. Ada vesicobulus yang subkorneal, artinya ini stratum corneum. Nah, dia vesicicobulusnya tuh di sini. Ya, subkorneal. Ada yang suprabasal. Jadi celahnya di atas, yang sel basalnya itu tetap. Nih, lihat nih. Ini sel basalnya tetap. Dia tidak hilang, tidak rusak, tidak. Ini suprabasal. Jadi celahnya di atas sel basal. Sel basalnya masih tertinggal. Nah, yang lain adalah subepidermal. Yang subepidermal artinya celahnya, atap dari celahnya itu full seluruh epidermis nih. Nah, celah yang seluruh epidermis sebagai atapnya, biasanya dindingnya tegang. Jadi dia kokoh dindingnya. Kalau yang suprabasal, karena mekanismenya akantholisis, yaitu lepasnya kohesi antar sel, maka selnya mudah lepas, atau kalau vesicobulus, vesikelnya mudah ruptur atau pecah. Makanya yang suprabasal ini dan yang subepidermal itu penting untuk diketahui karena dia beda sekali secara klinik. Mari kita lihat contohnya. Ini yang subepidermal, yang paling penting adalah contohnya bulus pemphigoid. Yang suprabasal paling penting contohnya adalah pemphigus vulgaris. Varian dari pemphigus vulgaris yang subkorneal itu adalah pemphigus foliaceus. Nah, ini nggak penting. Ini contoh. Pemphigus foliaceus. Dia adalah subcorneal blister. Jadi ini stratum corneum, maka celahnya di sini. Perhatikan ya, di sini epidermisnya utuh. Yang ini adalah celah yang suprabasal. Lihat, perhatikan di daerah ini, itu sel basalnya tinggal. Kalau dia dibesarkan seperti ini, sel basalnya tetap menempel pada membran basalis. Nah, celah yang seperti inilah yang disebut
suprabasal. Setelah suprabasal, contoh paling penting adalah pemphigus vulgaris. Nah, karena dia suprabasal dan mekanismenya akantolisis itu lepasnya ikatan antar sel. Jadi kalau ini sel begini, itu kan ada ikatannya yang disebut desmosom atau intercellular bridge. Nah, ikatan antar sel inilah yang lepas, sehingga selnya menjadi satu-satu begini. Nah, yang seperti ini mudah ruptur. Makanya pemphigus vulgaris itu cirinya vesikelnya mudah pecah sehingga meninggalkan erosi seperti ini. Ini kalau dilihat dengan immunofluorescence, kelihatan sel basalnya masih tertinggal. Nah, berbeda dengan yang bullous pemphigoid. Pada bullous pemphigoid, lihat ini vesikelnya tegang. Kenapa tegang? Karena dindingnya utuh. Yang ini dindingnya. Karena dindingnya ini utuh, maka dia bisa tegang. Ya. Jadi kalau dilihat, diperhatikan ini celahnya betul-betul subepidermal. Ini contoh lain dari bullous pemphigoid. Ya, bullous pemphigoid blisternya atau lepuhnya tegang. Nah, yang juga penting diperhatikan pada bullous pemphigoid kita jumpai banyak sel eosinofil. Kalau limfosit itu hampir selalu ada pada kulit. Jadi yang tambahan adalah eosinofil. Ingat, walaupun dia bisa tegang, sukar pecah, tapi bukan berarti tidak bisa pecah. Bisa. Ini yang contoh yang pecah nih. Ini yang sudah pecah. Ya. Pada bullous pemphigoid itu terjadi di posisi komplement sepanjang dermo-epidermal junction. Makanya ini, apa ini, yang garis ini itu adalah deposisi antigen antibodinya. Nah, kalau dilihat dengan elektron mikroskop dia ada di lamina lucida. Nah, ini hanya untuk tambahan saja informasinya. Terlalu advance kalau untuk mahasiswa S1. Nah, selain bullous pemphigoid, ada bullous yang subepidermal yang lain yang sering juga kita jumpai, yaitu DH, dermatitis herpetiformis. Dermatitis herpetiformis itu ciri khasnya adanya ini. Ini yang disebut papillary microabscess. Apa itu? Yaitu kumpulan neutrofil plus limfosit. Ya, neutrofil dan limfosit. Dia berada di papilla dermis. Ini berada di papilla dermis. Kalau ini epidermis, papilla dermis itu yang ini. Saya kasih warna hitam. Yang ini papilla dermis. Ini papilla dermis. Ya. Nah, dia ada di situ. Jadi radangnya yang ini
itu di sini, di papilla dermis. Selnya adalah neutrofil dan ciri dari dermatitis herpetiformis, ingat herpetiform, mirip-mirip seperti herpes. Formnya, bentuknya mirip-mirip seperti herpes. Bagaimana itu cirinya herpes? Herpes itu cirinya vesikel kecil-kecil ngumpul. Nah ini juga. Hanya kalau herpes selalu unilateral, kalau dermatitis herpetiformis bilateral. Biasanya dermatitis herpetiformis itu gatal, karena gatal digaruk terus seringkali pecah. Ya. Pecah akibat garukan. Ini contoh yang lain yang ngumpul di sini, dan waktu diperiksa nampak apa ini? Papillary microabscess. Ya. Papillary microabscess kalau dilihat secara imunofluorescence tampak seperti ini. Nah, hanya ini gambarnya hitam putih, tapi kalau di warna dia akan kelihatan kuning atau hijau. Bentuk vesikel bulus yang ketiga adalah epidermolysis bullosa. Epidermolysis bullosa itu ditandai dengan lepasnya epidermis, tapi tanpa radang, non-inflammatory. Jadi walaupun melepuh sampai terkupas, karena non-inflammatory, maka tidak ada rasa sakit. Rasa sakit itu terjadi karena adanya radang. Karena ada radang, maka ada pengeluaran bradikinin dan prostaglandin. Itu adalah sitokin yang mengakibatkan rasa nyeri. Sitokin radang yang mengakibatkan rasa nyeri. Nah, di sini tidak ada inflamasinya, makanya tidak ada bradikinin ataupun prostaglandin. Walaupun kulitnya melepuh seperti ini. Makanya orangnya nggak kesakitan. Kadang ini terjadi pada yang kongenital, apodermolysis bullosum yang kongenital. Itu terjadi pada bayi, bayinya kulitnya melepuh, tapi tidak merasakan sakit. Bayinya tidak nangis. Kelainan berikut adalah porfiria. Ini vesikel subepidermal juga, tapi jarang di Indonesia. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi pada acne vulgaris. Acne vulgaris atau jerawat bahasa Indonesianya itu adalah radang pada folikel rambut. Jadi dia terjadi pada folikel rambut. Kenapa begitu? Karena terjadi sumbatan kelenjar sebasea, dan kelenjar sebasea itu kan muaranya di folikel rambut. Nah, apa yang terjadi? Terjadi itu sebaseanya tersumbat sehingga dia menonjol. Sumbatannya oleh apa? Oleh bahan keratin ini. Ini lihat. Yang merah di tengah saya tandai itu. Yang ini. Di paling kanan. Kalau yang paling kanan ini bentuknya komedo. Yang tengah ini yang masih meradang. Jadi seperti yang meradang kiri ini, itu kalau dilihat adalah seperti yang B, gambar B.
Tampak di sini banyak sekali sel radang di tepi dari folikel rambut. Sel radangnya berupa limfosit paling utama. Nah, kalau masih meradang begini, pada pasien education atau edukasi pasien, itu pasien diberitahu the best treatment is no treatment. Jangan diotak-atik. Karena kalau dia diotak-atik, maka dia akan meradang, semakin meradang. Kenapa demikian? Karena sebasianya kan tersumbat. Kalau ini folikel rambut gitu, terus ini epidermis, ini, nah ini kan sebasia di sini. Kalau ini tersumbat di sini, terus ini dipencet-pencet, maka sebasianya akan keluar masuk ke dermis. Dan itu menimbulkan radang yang masif karena radang granulomatos. Ingat kuliah PMD, radang granulomatos itu adalah radang kronis yang ditandai oleh banyaknya makrofag. Radang tersebut penyembuhannya dengan atau secara fibrosis. Jadi ada fibrosis, maka pasien pada usia 35, usia 25 itu sudah hilang jerawatnya. Tapi karena dulu sering dipencet-pencet, pada usia 35 wajahnya menjadi bopeng. Karena bekas radangnya yang fibrosis tadi akan melekuk ke dalam. Nah, akne yang boleh dipencet itu adalah yang komedo, yang kanan ini. Kalau ini boleh dipencet. Keluar seperti butir putih, seperti nasi padat begitu. Itu acne comedonico atau komedo, dan itu nggak apa-apa kalau dipencet. Tapi kalau yang meradang tidak boleh dipencet. Mari kita lihat beberapa infeksi kulit. Pertama, verruca vulgaris. Ini verruca vulgaris banyak sekali. Nah, secara mikroskopik, verruca vulgaris itu ditandai dengan kulit yang menonjol begini. Ini menonjol begini, epidermisnya. Ini disebut papillomatosis. Jadi kulitnya papillomatosis. Selain itu, terjadi penebalan stratum corneum, disebut hiperkeratosis. Nah, kalau dilihat secara mikroskopik di bagian granulosum dan spinosum, kita dapatkan banyak sekali ini. Gambaran sel yang kromatinnya kasar begitu, dan ada seperti vakul di tepinya. Itu tempat dari virusnya, dan itu yang disebut koilositosis. Koilositosis itu gambaran keratinosit yang ada vakulnya, biasanya di daerah stratum granulosum, dan itu menunjukkan infeksi human papilloma virus (HPV). Sisi lain yang perlu diketahui juga merupakan infeksi virus, yaitu molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum itu lesinya berupa papul, ini eflorescensinya berupa papul kecil-kecil, yang kalau dilihat secara mikroskopik ada cekungannya nih.
Ya dia tengah-tengah yang ini, yang bulat ini, kalau dibesarkan dilihat baik-baik pakai lup, itu ada kelihatan ada cekungannya, ada yang melekuk ke dalam. Dan di daerah cekungan itu kalau dilihat secara mikroskopik akan kita jumpai ini. Saya ganti warna kuning. Sebetulnya dia banyak seperti ini, banyak. Kalau dibesarkan itu menjadi ini. Seperti apa dia gambarannya? Gambarannya itu kelihatan bulat begini. Ini yang disebut molluscum bovis. Ini molluscum bovis. Gambarnya bulat-bulat begini. Kalau dibesarkan seperti ini. Banyak sekali. Itu adalah keratinosit yang mati akibat infeksi virusnya. Aslinya kan dari sini. Kemudian dia terdorong naik menjadi seperti ini. Terus akan terdorong terus ke permukaan. Infeksi berikutnya, infeksi Mycobacterium leprae. Ini adalah infeksi yang sering kita jumpai di Makassar. Leprosi atau lepra atau morbus Hansen, kalau nggak salah istilah di lokalnya itu nama lokalnya Kandala. Nah itu cirinya apa? Cirinya banyak ditemukan Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae itu bentuknya seperti Mycobacterium tuberculosis, dia berbentuk batang begini, banyak. Ini batang. Perhatikan ini di sini. Nah, ini batang. Ciri radangnya berupa radang yang granulomatus. Artinya apa? Radang yang ditandai oleh banyak koleksi limfosit. Maaf, koleksi makrofag. Nah, koleksi makrofag di sini pada lepra itu memanjang bentuknya. Nih, dia memanjang seperti ini karena apa? Karena mengikuti saraf. Mengikuti perjalanan serabut saraf. Jadi kita sudah bahas yang bakterial, kemudian sudah juga yang virus, karena virus misalnya HPV, Verruca. HPV itu Verruca, contohnya virus yang lain yaitu pada Molluscum contagiosum. Sekarang kita lihat pada parasit yaitu jamur, Tinea versicolor. Ini yang disebut dalam bahasa sehari-hari sebagai panu. Saya nggak tahu bahasa di sininya apa. Kalau di Jawa orang bilang panu. Kulitnya berwarna keputihan, biasanya mengenai daerah yang tertutup. Ya. Dia tertutup pakaian. Jadi bukan di daerah yang terbuka. Makanya dia di badan atau di punggung itu daerah yang tertutup. Warnanya putih dan ditimbulkan oleh jamur. Jamur itu tinggal di stratum corneum. Ya. Jamur ini tinggalnya di daerah di lapisan kulit yang paling luar, stratum corneum. Kalau diperiksa secara mikroskopik akan kelihatan hifanya. Ini stratum corneum. Dan di situ banyak hifa panjang-panjang itu diwarnai dengan PAS. Dia manjang-manjang seperti ini. Nah itulah Tinea versicolor. Deteksi jamur. Infeksi jamur itu banyak di Indonesia, banyak sekali. Nah, perlu
ketahui. Nah, yang penting adalah jamur tersebut berada di stratum corneum. Nah, karena dia makanannya keratin. Ada jamur yang suka tinggal di folikel rambut. Karena di folikel rambut juga banyak keratinnya. Jamur itu makanya kalau ada orang rambutnya rontok, kemudian gatal, mudah rontok dan gatal, itu kemungkinan besar ada jamur di situ. Ini contoh lain dari infeksi jamur, dia stratum corneum, atau dia ada di sini, ini hair follicle, karena hair follicle, hair matrix itu kan isinya keratin, jadi jamur suka sekali tinggal di situ. Nah, berikut yang lain adalah infeksi skabies. Skabies juga suka tinggal di, ini parasitnya, skabies juga tinggal di stratum corneum. Kalau malam hari, kutu atau mite dari skabies ini itu berjalan dia. Waktu dia berjalan, dia mengeluarkan enzim untuk menghancurkan keratinnya. Karena keratin itu kan keras, tapi dia bisa, karena dia bahannya protein, oleh enzim protease atau hyaluronidase dari Sarcoptes cabeyi ini, dia akan luluh dan dia berjalan sepanjang ini. Makanya seringkali tampak seperti ada terowongan gitu. Ya. Terowongan yang tampak itu adalah bekas laluan dari mite Sarcoptes cabeyi. Gitu. Ini penting sekali diketahui karena cukup banyak kasusnya di Indonesia, terutama di daerah yang padat penduduk atau penduduk yang sering tinggal di asrama atau satu rumah, karena cepat sekali menular. Dia bisa menular lewat pakaian atau kontak langsung. Terima kasih. Jadi di bahan kuliah yang saya bagikan ada juga tentang tumor kulit, tapi itu dipelajari saja, dia tidak termasuk bagian yang saya ujikan. Jadi ini bagian saya berikan sebagai tambahan ini. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih banyak, Dok. Ada pertanyaan? Kalau ada grup Telegramnya, boleh nama saya dimasukkan dan boleh diskusi melalui grup Telegramnya. Tapi Dok, menurut sebelumnya izin bertanya Dok, tapi Halo, yang ada yang bertanya tadi. Siapa? Dok, Ya. atas nama Muhammad Dai Dok. Tapi Dok kan tadi untuk Taenia versicolor jamurnya itu berada di stratum corneum. Ya. Sedangkan Taenia alba Dok, apakah sama juga Dok Tabe? Pityriasis alba itu bukan jamur. Dia memang putih, tapi dia bakteri yang sampai sekarang bakterinya belum bisa diisolasi dengan baik. Dan dia Pityriasis alba itu terjadi di kulit yang terbuka pada anak-anak biasanya. Tinea versicolor biasanya pada dewasa, anak-anak dewasa muda gitu. Warnanya sama-sama putih, sama-sama ada sisiknya, hanya pembeda secara klinik. Kalau diperiksa Pityriasis alba yang di wajah biasanya kan pada anak-anak itu kelihatan sekali kalau dia habis berenang misalnya kelihatan putih gitu, itu kalau diperiksa nggak ada jamurnya. Tapi kalau pada
tinea versicolor pada panu itu terjadi pada orang dewasa dan kulit tertutup. Kulit yang tertutup pakaian. Lebih banyak di situ. Oke? Iya dok, terima kasih banyak dok. Mhm. Yang lain ada yang tanya? Tapi dok, izin bertanya dok atas nama Andi Ulia Prakiwi dok. Ya, silakan Ulia. Tapi dok, bagaimana cara membedakan lichen planus sama lichen simplex kronik dok, atau yang biasa disebut dengan neurodermatitis circumscripta? Karena pernah saya dapatkan dok, ini LSK dok, hampir mirip gambarannya sama lichen planus dok, kayak hiperpigmentasi begitu dan warnanya agak hitam keunguan dok. Tapi dan biasanya lichen planus itu disebabkan oleh apa dok? Karena kan kalau lichen simplex kronik disebabkan oleh dia ada gangguan di saraf. Nah kalau lichen planus ini etiologinya apa dok? Jadi gini, lichen planus itu radangnya interface. Ada koleksi limfosit di dermis superficial yang padat itu, yang bentuknya padat seperti bando itu yang mendorong kulitnya naik ke atas. Dan sama-sama dengan lichen simplex chronicus, lichen simplex chronicus ada squamanya. Jadi makanya tadi betul sekali kalau gambarannya mirip secara klinik. Tapi secara histologi beda sekali. Lichen simplex chronicus itu merupakan akibat dari radang spongiotik yang kronis yang digaruk terus-menerus. Kan pada misalnya neurodermatitis itu kan sering digaruk, itu gatal oleh pasiennya, sering digaruk. Digaruk-garuk terus maka akan berakhir menjadi lichen simplex chronicus. Lichen simplex chronicus secara mikroskopik beda sekali dengan lichen planus. Memang secara klinik kadang-kadang mirip. Pada lichen simplex chronicus, lichen simplex LSK ya, itu kulitnya ini epidermis. Kulitnya tuh psoriasiform tapi runcing-runcing begini. Nah, kemudian banyak sekali ini warna merah ini saya gambarkan gini. Ini adalah fibrosis. Ini yang tadi saya katakan vertical collagen streaks. Oops. Ada. Streaks. Vertical collagen streaks. Jadi di sini juga ada hiperkeratosis, makanya sama-sama secara klinik kelihatan menebal. Ya. Dan LSK itu gatal sekali. Gatal yang kronis biasanya. Nah, pada lichen planus itu kulitnya begini. Kan normalnya dia hanya begini saja. Ini padat sekali limfosit. Nah, saya nggak bisa gambar biru di sini. Ini limfosit itu biru, ini padat sekali. Jadi dia tidak terjadi pemanjangan retrit, tapi ada tumpukan limfosit padat sekali di permukaan, di dermis superficial. Maka kulitnya terdorong naik ke atas. Sama-sama ada hiperkeratosis, baik di lichen simplex chronicus maupun lichen planus. Makanya secara klinik tampak kulitnya kasar.
seperti ada sisiknya gitu. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Ada yang minta izin ke toilet. Kalau kuliah saya minta izin ke toilet, gak usah bilang deh ya. Oke, jadi sudah jelas kuliah? Tapi iya dok, berarti untuk membedakannya dok harus dirujuk untuk pemeriksaan patologi anatomi dok. Tadi. Ya, bedakan yang pasti memang dengan pemeriksaan patologi anatomi. Secara klinik kadang-kadang sulit dibedakan. Tapi kalau dokter klinik yang sudah pengalaman, dia tahu karena lokasi dari ini lichen planus itu di tempat-tempat tertentu, misalnya di daerah lipatan pols ini, di lipatan tangan gitu, pergelangan tangan maksud saya, itu lokasi-lokasi tertentu itu ada. Kalau neurodermatitis atau lichen simplex chronicus di daerah kaki misalnya atau tungkai digaruk-garuk, tapi dia tidak tentu, kadang ya di tangan digaruk-garuk terus atau mungkin malah di daerah tertutup. Itu. Secara klinik kadang-kadang sukar dibedakan, tapi secara mikroskopik mudah sekali dibedakan. Oke? Tapi dok, iya dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Oke, Ulia. Yang lain yang belum mau bertanya? Kalau nggak ada, boleh tanya lewat grup ini Telegram, masukkan aja nama saya. Di situ nanti kita bisa berdiskusi di grup Telegram, ya. Nah, yang penting dan sering keluar di ujian itu vesicobulus terutama. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang vesicobulus, kemudian kalau interface itu lupus. Nah. Oke? Baik, kalau nggak ada lagi, saya stop sharing. Saya mohon maaf dan mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih banyak dok. Selamat belajar anak-anak semua. Kami dok. Terima kasih banyak dok. Ya.